1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikoro Dharma, Jong Sumatranen Bon, Jong Batak, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islami Tenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan pun mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar bagi pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka kemajuan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Perkenalkan saya Ketua PPI Rekordil Puspito. Terima kasih kepada kalian yang telah hadir pada kongres pemuda ini. Pada kongres pertama kita bahas belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh kesatuan dan kesatuan, tak perlu ada yang ditakuti. Kita harus melaksanakan kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, serta Sekarukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bun. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintah dalam bentuk federal
di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus bila pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesempatan dalam kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota PPPI. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di kongres kedua di gedung KJB nanti. Keputusan telah kita sepakati. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. Wes. Perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan kesatuan ini. Kami dari perwakilan Sekar Arul pun juga setuju. Perwakilan dari Jong Batak setuju. PPPI bertujuan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan. Setelah itu, mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelarakan oleh semangat persatuan, kehansaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda 1 dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan dalam rapat 12 Agustus 1928. Ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk melepas dari belenggu penjajahan. Maka diputuskanlah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih. Perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan kesatuan ini. Kami dari perwakilan Sekar Arul pun juga setuju. Nah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Jawa, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Sekarupun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda II, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.